Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anang Wirajaya. Saya mahasiswa aktif semester 3 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Prodi Tadris Matematika. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin membuat video untuk melengkapi mata kuliah saya, yaitu Strategi Pembelajaran Matematika. Di sini saya mengambil referensi dari buku Rasulullah Sang Guru, yang dimana saya akan menyampaikan metode Rasulullah dalam berdakwah, yaitu membuat analogi atau perumpamaan. Rasulullah SAW bukan hanya seorang nabi, tapi juga seorang pendidik yang brilian. Metode dakwah beliau sangat efektif dan menginspirasi. Salah satunya penggunaan analogi atau perumpamaan. Dalam video ini, kita akan melihat bagaimana Rasulullah menggunakan analogi dalam berdakwah, mengaitkannya dengan konsep matematika dengan sederhana, dan bagaimana kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang dimana buku yang berjudul Rasul Sang Guru atau Rasulullah Sang Guru menjelaskan bahwa menggunakan analogi sebagai alat ampuh untuk menjelaskan konsep-konsep agama yang kompleks. Beliau memilih analogi dari kehidupan sehari-hari yang mudah dipahami oleh semua orang, sehingga pesan-pesan agama menjadi lebih mudah diingat dan diterapkan. Analogi menciptakan jembatan antara abstraksi dan konkret. Bayangkan, iman seperti pohon. Akar pohon yang kuat melambangkan amal soleh. Semakin kuat akarnya, semakin besar dan kokoh pohon tersebut. Ini menunjukkan adanya hubungan proporsional seperti konsep dalam matematika. Perhatikan lagi analogi tadi. Amal soleh sebagai dasar dan keimanan sebagai hasilnya. Kita melihat dengan representasi matematika. Misalnya, jika kita melakukan 5 kebaikan atau amal soleh, kita mendapatkan 10 unit keimanan. Ini seperti rumus sederhana, di mana 5 itu sama dengan 10. Dengan demikian, analogi dapat memudahkan kita memahami hubungan sebab akibat dengan lebih mudah. Amal soleh kita seperti variabel input, misalnya 5 kebaikan. Dan keimanan kita seperti variabel output, misalnya 10 unit keimanan. Semakin banyak input positif, maka semakin besar pula output positifnya. Ini merupakan prinsip dari matematika tentang fungsi dan proporsi. Bayangkan, kita memberikan sedekah sebesar Rp10.000. Pahala yang kita dapatkan bisa kita representasikan dengan angka, misalnya 20 unit pahala. Ini adalah contoh bagaimana kita bisa mengukur dan meletakkan nilai kebaikan dengan angka-angka. Prinsip analogi dan matematika yang sederhana ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita harus mengambil keputusan, analogikan dengan membangun rumah, atau keputusan yang baik itu seperti fondasi yang kuat. Saat mengukur waktu, analogikan dengan menanam biji, atau ketekunan dan usaha itu seperti penyiraman dan perawatan. Rasulullah SAW menggunakan analogi dengan sangat brilian. Analogi ini bukan hanya kiasan, tapi juga alat untuk berpikir kritis dan membuat hubungan antara hal-hal yang kompleks menjadi sederhana. Dengan pemahaman ini, kita dapat lebih mudah memahami ajaran agama Islam dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, bahkan dengan alat bantu matematika sederhana. Metode analogi ini sangat relevan dalam dakwah modern. Para pendakwah bisa menggunakan analogi yang relevan dengan zaman modern. Misalnya, perkembangan teknologi bisa dibandingkan dengan perkembangan iman seorang. Kemudian saya akan menjelaskan lebih detail lagi tentang analogi yang saya gunakan dalam video ini. Analogi yang pertama adalah analogi pohon dan pertumbuhan eksponensial. Rasulullah SAW
sering menggunakan pohon untuk menggambarkan pertumbuhan iman. Sebuah pohon kecil bisa tumbuh menjadi besar dan rindang jika dirawat dengan baik. Ini bisa divisualisasikan sebagai pertumbuhan eksponensial. Misalnya, jika kita asumsikan pohon tumbuh 10% setiap tahun, maka tahun pertama itu perbandingannya adalah 1 berbanding dengan 100 tinggi awalnya. Kemudian dikali dengan 1 dikali dengan 10 sama dengan 110. Tahun kedua itu adalah perbandingannya 2 berbanding dengan 110 dikali dengan 1 dikali dengan 10 sama dengan 121. Kemudian tahun yang ketiga itu perbandingannya 3 berbanding 121 dikali dengan 1 kali 10 sama dengan 1331. Jadi grafik pertumbuhan akan menunjukkan kurva eksponensial yang meningkat dengan cepat. Ini menunjukkan bagaimana amalan yang konsisten dapat menghasilkan peningkatan iman yang signifikan seiring waktu. Jadi simbol kita dapat menyimbolkannya dengan Y sama dengan A dikali 1 ditambah R pangkat T, yang dimana Y adalah tinggi pohon, A adalah tinggi awal, R adalah laju pertumbuhan, dan T adalah waktu. Kemudian analogi yang kedua adalah analogi biji sawi dan proporsi. Rasulullah SAW membandingkan keimanan kecil seperti sedekah sebesar biji sawi dengan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat menggunakan konsep proporsi. Misalnya, 1 biji sawi sama dengan 10 unit pahala. Kemudian 10 biji sawi sama dengan 100 unit pahala. Dan 100 biji sawi sama dengan 1000 unit pahala. Ini menunjukkan bahwa proporsional antara amal kecil dan pahala besar itu dapat disimbolkan dengan X per Y sama dengan A per B, di mana X adalah jumlah biji sawi, Y adalah jumlah pohon, A dan B adalah konstanta yang menunjukkan proporsi. Kemudian kita lanjut untuk analogi yang ketiga adalah analogi rumah dan geometri. Iman disamakan dengan rumah yang kokoh. Fondasi yang kuat sangat penting untuk rumah yang kokoh. Kita bisa menggunakan konsep geometri untuk menggambarkan rumah tersebut. Misalnya menghitung luas dinding, volume ruangan, dan kekuatan fondasi menggunakan rumus luas dan volume. Ini menunjukkan bahwa kekuatan rumah atau iman tergantung pada kekuatan fondasinya atau amal. Sebagai simbolnya, luas sama dengan panjang kali lebar, kemudian volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Kemudian kita lanjut untuk analogi yang terakhir, yaitu analogi cahaya dan presentasi. Ilmu pengetahuan disamakan dengan cahaya yang menerangi kegelapan. Kita bisa menggunakan konsep persentase untuk menggambarkan bagaimana ilmu pengetahuan mengurangi kegelapan atau kejahilan. Misalnya, sebelum belajar, itu kejahilannya sama dengan 10%. Setelah belajar, pengetahuan itu sama dengan 20%, kemudian kejahilannya 80%. Nah, setelah belajar lebih lanjut, pengetahuannya bertambah menjadi 50% dan kejahilannya 50%. Ini menunjukkan persentase pengetahuan secara bertahap mengurangi kejahilan, sehingga dapat disimbolkan bahwa persentase sama dengan bagian dibagi keseluruhan dikali dengan 100%. Semoga video ini memberikan manfaat dan wawasan baru bagaimana Rasulullah SAW menggunakan analogi dan matematika untuk mempermudah pemahaman kita tentang ajaran agama.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.